Timnas Indonesia mendapat keuntungan besar setelah menahan imbang Arab Saudi di laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Timnas Indonesia memetik 1 poin berkat hasil imbang 1-1 kala bermain di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi. Tim asuhan Sintayong sempat unggul lebih dulu setelah mencuri gol lewat Ragnar Oratmangun di menit 19. Sayang menjelang babak pertama selesai, tepatnya di menit 45+3, skuad Garuda sedikit lengah dan harus kebobolan lewat gol Musab Fah Al-Juwari. Di babak kedua, gempuran serangan yang dilakukan Arab Saudi sukses dibendung. Beberapa kali Maarten Paes melakukan penyelamatan. Puncaknya adalah saat menggagalkan penalti Arab Saudi di menit 79, mengagalkan penalti Kapten Salem Al-Dwasari. Hasil skor 1-1 akhirnya membuat Indonesia mendapatkan poin berharga di kini menempati posisi keempat klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia mengoleksi 1 poin, sama dengan Arab Saudi yang kini 1 tingkat berada di atas. Sedangkan untuk posisi puncak ditempati Jepang setelah mencukur China 7-0, dan diikuti Bahrain juga dengan 3 poin usai mengalahkan Australia 1-0. Hasil laga pertama ini cukup membuat Indonesia untung, dan bisa membuat skuad Garuda melesat ke posisi 3 besar atau bahkan runner-up menatap matchday ketiga nanti. Di matchday kedua, Indonesia akan melawan Australia yang kini berada di posisi kelima setelah kalah secara mengejutkan dari Bahrain. Berkaca pada hasil yang didapat Bahrain itu, bukan tak mungkin jika Indonesia juga bisa memetik kemenangan terlebih bermain di hadapan publik sendiri di Stadion Gelora Bung Karno. Saat melawan Australia, Bahrain hanya menguasai 28% penguasaan bola. Meski Australia unggul jauh dalam penguasaan bola, namun pertahanan Bahrain mampu meredamnya hingga hanya mencatatkan 11 tembakan dan hanya 4 shots yang tepat sasaran. Sementara itu, pertahanan Indonesia pun tak kalah teruji saat menahan imbang Saudi. Pertahanan JIZS-DKK meredam 64% penguasaan bola Saudi dan akhirnya mereka hanya bisa menciptakan 4 tembakan tepat sasaran dari 18 kali percobaan. Jika skuad Garuda mengalahkan Australia, setidaknya timnas Indonesia bisa menempati posisi ketiga klasemen dengan raihan 4 poin nantinya. Bahkan posisi Indonesia bisa saja menjadi lebih baik dengan menempati runner-up, dengan syarat Arab Saudi di laga berikutnya gagal menang saat berjumpa China. Sedangkan untuk Bahrain, mereka akan mendapati lawan berat dengan berjumpa Jepang. Di atas kertas Jepang tentu sangat diunggulkan untuk menang. Hal itu nantinya bakal membuat Jepang kokoh di puncak klasemen, sedangkan 3 poin Bahrain nantinya akan bisa dilewati Indonesia jika menang melawan Australia. Jika skenario tersebut terjadi, ini akan menjadi keuntungan besar bagi Indonesia. Terlebih di matchday ketiga nanti Witan Sulaiman Chess akan bersua dengan Bahrain dan juga China. Di atas kertas 2 lawan tersebut sedikit lebih mudah untuk dihadapi dibandingkan dengan Arab Saudi dan juga Australia. Start yang bagus yang didapat skuad Sintayong tentu akan membuat mental para pemain menjadi cukup baik yang berguna untuk menatap laga selanjutnya. Hal itu bakalan membuat timnas Indonesia ancang-ancang mengikuti jejak Jepang untuk lolos ke putaran selanjutnya.